Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan saya, Sirtu Pilaili, jurnalis Tribun Lombok, dalam acara Bincang Virtual Tribun Lombok edisi kali ini. Kita akan berbincang-bincang tentang dengan tema. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema bagaimana strategi lolos dalam tes CPNS 2021 ini. Nah, untuk membahas topik ini, kita sudah bergabung bersama saya beberapa narasumber yang kompeten untuk membahas ini. Yang pertama ada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Andus Muhammad Nasir. Selamat siang, Pak Nasir. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat selalu, Pak ya. Alhamdulillah sehat. Selanjutnya ada juga para mentor kita yang ASN yang masih muda-muda dan sangat kompeten di bidang ini, yaitu dari Global Education Adiswara. Yang pertama ada Mas Wahyu Hidayat. Selamat Pak siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ya ada Mas Pajar. Selamat siang Mas Pajar. Selamat siang Mas Sirtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya ada Mbak Mala dari mentor dari Adiswara Global Education. Ya. Selamat siang Mbak Mala, sehat selalu ya. 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 Dalam topik kali ini kita akan berbincang ngobrol santai lah tentang bagaimana sih strategi kita selaku calon pelamar bagi Tribuners yang ingin melamar seleksi CPNS 2021 atau P3K ya, yang ingin mengikuti seleksi dalam tahun ini. Tentu saja masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab, misal tentang informasi CPNS dan sebagainya, dan butuh persiapan untuk mengikuti seleksi ini. Dan untuk sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang strategi menjawab soal dan sebagainya, kita butuh penjelasan dulu nih dari Pak Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini, Pak Muhammad Nasir, selaku Kepala BKD. Kita ingin tahu update informasi terbaru tentang seputar rekrutmen CPNS 2021, Pak. Ini kan kemarin awal Juni harusnya sudah mulai pendaftaran, tapi sampai sekarang masih ditunda, dan kita butuh informasinya seperti apa, kapan jadwal pendaftaran ini akan dibuka, dan bisa dijelaskan nanti tahapan-tahapan dalam seleksi tahun ini, Pak. Baik, terima kasih Mas Sirtu. Ya, Pak. Terima kasih semua. Kaitan dengan formasi CPNS dan P3K tahun 2021 untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita sudah diberikan formasi sejumlah 4.865 yang terdiri dari P3K 4.443, CPNS untuk tenaga kesehatan jumlah 171, dan tenaga teknis 151. Nah, dari hal ini kita sudah mendapat persetujuan dari Menpan, dan kita juga sudah menerbitkan putusan pejabat pembina kepegawaian melalui putusan gubernur tentang formasi CPNS 2021. Itu yang rencananya dulu akan diumumkan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2021. Namun karena sesuatu dan lain hal, pemerintah dalam hal ini Panselnas
serta Menpan mengeluarkan edaran kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian di pusat dan daerah, dalam ini kementerian, lembaga, gubernur, bupati, wali kota, bahwa pembukaan seleksi CPNS ditunda dengan alasan belum terbitnya juknis yang terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS, dalam hal ini seleksi administrasi. Terus yang kedua, ada beberapa kementerian dan daerah yang belum selesai ditandatangani surat persetujuan formasi dari Menpan, sehingga itu ditunda. Yang ketiga, persiapan admin untuk P3K dan CPNS belum dilakukan Bintek. Nah, itu anunya tahapan-tahapan. Nah, jadi kita di pemerintah provinsi NTB ini sudah kita menerbitkan putusan pejabat pembina kepegawaian tentang formasi, kemudian pelatihan adminnya sudah, dan kita sudah kirim semua ke Menpan dan BKN adminnya, karena dalam pelaksanaan seleksi ini tidak sembarang orang yang bisa mengakses atau menanggapi. Jadi ada admin yang di SK-kan oleh pusat. Nah, kita sudah siap tuh. Nah, namun belakangan ini timbul koreksi dari formasi yang ada, sehingga untuk koreksi P3K yang semula, tapi ini kan belum pasti Pak, belum kita dapat SK-nya, baru kita dapat informasi kemarin dari 4.443 menjadi 4.442, kurang 1 Pak. Cuma ini belum ditetapkan. Sementara CPNS-nya tidak ada perubahan, itu tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Nah, persiapan kita di daerah itu sudah siap semua Pak. Mungkin begitu. Ya, Pak Kepala, terima kasih. Jadi akan ada pengurangan formasi ya di NTB tadi itu? Cuma 1 Pak. Jadi ada guru bahasa Belanda, ya, bahasa Belanda dihapus. Oh gitu. Sehingga jadi kurang 1 aja. Yang lain. Nah, kemudian gitu. Kita di daerah ini juga menyiapkan prasarana yang dibutuhkan untuk seleksi ini sudah siap kita semua. Nah, karena di dalam ketentuan seleksi P3K dan CPNS tahun ini harus melaksanakan semua protokol kesehatan. Nah, kita sudah punya pengalaman pada tahun 2020 yang lalu. Nah, sehingga dalam pelaksanaan tahun ini kita sudah siap semuanya Pak. Ruangan CAT sudah oke. Nah, terus bagaimana skenario supaya peserta tidak berpapasan saat ikut tes sudah kita simulasi semua Pak. Termasuk kesiapan tenaga kesehatan dan tenaga kebersihan di setiap sesi itu harus dilakukan penyemprotan, desinfektan. Begitu persiapan kita di daerah Pak. Berarti betul-betul harus mentaati peraturan protokol kesehatan untuk mencegah COVID, Pak Kepala ya? Wajib, Pak. Wajib. Betul-betul. Wajib. Ya. Kalau peserta bagaimana, Pak? Peserta kan juga harus mengikuti kan, sebelum itu kan ada beberapa syarat, misalnya harus rapid test dan sebagainya. Bisa dijelaskan, Pak Kepala? Untuk peserta, pertama saran kami calon peserta ini, Pak. Karena ini kan memperebutkan kuota kan. Ya, ada kompetisi di sini. Dia harus mempersiapkan diri dulu ya, karena dia akan memperebutkan. Nah, pertama jaga kesehatan, kedua siapkan semua dokumen administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran, yang ketiga ya sesuai dengan ketentuan biasanya 2 minggu menjelang seleksi itu dia harus melakukan isolasi mandiri. Nah, kita tidak bisa pantau di sini Pak,
karena peserta itu dari berbagai macam daerah, asal daerah, kita kembali Pak kepada yang bersangkutan. Karena kalau saat pelaksanaan seleksi yang bersangkutan misalnya tidak bisa ikut, ada ketentuan bisa ikut pada hari terakhir, tapi kita belum dapat yang tahun ini Pak, tahun lalu ada. Nah, jika juga pada akhir tidak bisa ikut, ya konsekuensi dari peserta itu sendiri Pak. Sehingga himbauan, saran dari kami selaku orang mengelola pendaftaran ini di daerah, agar para calon peserta ini ya harus taat kepada dirinya sendiri, mau ya taat pada diri sendiri Pak, karena berperang pada diri sendiri ini sangat sulit, bagi kita berat Pak. Tapi kalau ingin salah satu upaya Pak, salah satu upaya, mungkin itu Pak. Ya, jadi apakah peserta yang dinyatakan positif COVID itu bisa tetap ikut ujian atau gugur Pak? Jadi gini, jadi dalam hal ini kalau peserta saat melaksanakan jadwalnya seleksi dinyatakan positif, jika direkomendasikan oleh tim kesehatan yang sudah kita tunjuk, dia boleh Pak. Jadi tidak boleh menggugurkan kalau panitianya sendiri. Jadi ada rekom dari tim kesehatan dan harus disiapkan ruangan khusus Pak. Jadi beda tempatnya kalau yang itu. Jadi kalau kami di ruang CAT itu sudah kita pisah Pak. Jadi yang misalnya dalam pelaksanaan seleksi itu ada peserta yang begitu diukur suhunya di atas 37,3, jika direkom untuk ikut oleh tim kesehatan, dia harus mengikuti di ruang isolasi. Isolasi ya. Sudah kita siapkan. Tapi itu nanti akan sangat berpengaruh tentunya bagi peserta itu sendiri Pak ya, untuk proses seleksi berarti. Himbauan kami, jagalah kesehatan, ya patuhilah protokol kesehatan yang selama ini mungkin agak abe-abe, ya tolonglah dari sekarang menyiapkan diri. Karena kami di sini sebenarnya harus mengikuti ketentuan Panselnas Pak. Apa yang menjadi petunjuk dari sana, daerah tidak bisa mengambil kebijakan di luar itu. Ya, artinya peserta yang positif COVID masih bisa melanjutkan proses seleksi, tetapi harus mengikuti beberapa tahapan ya, dan panitia seleksi daerah, jika salah seorang peserta itu dinyatakan positif, melaporkan ke panitia daerah langsung berkoordinasi dengan Panselnas, minta putusan Pak. Jadi putusannya semua dari Panselnas. Panselnas ya. Jadi apa putusan dari sana, kalau dia bilang nanti pada hari terakhir, ya kita berikan kesempatan atau kapan dan. Tapi intinya kuncinya adalah di peserta sendiri ya, untuk sekarang prepare yang bagus dan menjaga kesehatan Pak ya. Kaitan dengan datang harus membawa hasil rapid test, itu belum ada petunjuk dari kami Pak. Makanya kami menyiapkan tenaga kesehatan. Jadi semua peserta itu yang akan mengikuti seleksi satu persatu itu harus diperiksa Pak. Ada ketentuan dalam pelaksanaan ini, setiap sesi 60 menit sebelum sesi berikutnya mereka harus sudah datang di lokasi. Nah, di sini kita siapkan ruangan. Jadi dia sesi pertama, sesi kedua itu tidak akan pernah berpapasan, Pak. Jadi dan kami mohon maaf juga kepada rekan-rekan media yang biasanya kalau sebelum pandemi COVID itu kan kita pasang screen, Pak. Bisa dilihat semua hasilnya. Tapi jangan khawatir, Pak. Kita tetap transparan menggunakan streaming YouTube. Jadi bisa diakses di mana-mana, Pak. Jadi misalnya Pak Sertu mau update sesi berapa itu bisa Pak. Terbuka ya. Pak Kepala, boleh dijelaskan sedikit lagi terkait tahapan-tahapannya ini dalam proses seleksi ini. Mungkin ada para tribuners yang belum tahu tahapan dari selain prokes tadi itu, tahapan dalam proses seleksi CPNS 2021 seperti apa? Apakah ada perbedaan dari sebelum-sebelumnya Pak?
Kalau masalah perbedaannya tidak ada, Pak. Jadi tetap kita nanti setelah pengumuman ada batasan waktu pendaftarannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian setelah itu ada pemberitahuan mulai kapan peserta itu bisa melihat bisa masuk atau tidak dia dalam aplikasi itu sudah ada. Makanya kami ada admin, Pak. Jadi walaupun sebagai kepala saya tidak bisa dan Pak Setu minta tolong ke saya. Karena itu aplikasi adminnya yang bisa buka. Jadi sangat betul-betul dia terjaga kerahasiaan dan itu tahapan pertama, Pak. Pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran diketahui nanti berapa yang memenuhi syarat. Setiap satu tahapan, misalnya pendaftaran tutup, dinyatakan sekian yang memenuhi syarat, sekian tidak memenuhi syarat, ada diberikan ruang bagi peserta, ada masa sanggah. Misalnya saya selaku calon peserta, saya merasa diri memenuhi syarat, tetapi di aplikasinya tidak. Itu ada masa sanggah, Pak. Setelah itu nanti baru dia lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, setelah masa sanggah ada clear, baru pelaksanaan seleksi SKD. Gitu, Pak. Bagi CPNS. Gitu. Beda dengan P3K, Pak. P3K guru, ya nanti kan Kemendikbud yang akan melakukan seleksi administrasi sampai penetapan kelulusan, Pak. Nah, setelah penetapan kelulusan P3K baru diserahkan ke daerah untuk mengusulkan NIPPK. Jadi tugas kami di daerah setelah clear yang 443 itu. Nah, dalam hal ini mungkin tugas teman-teman yang lain, jika calon peserta ini himbauan, Pak. Himbauan dari kami. Ya ingin menambah wawasannya kan mereka harus berjuang bukan dengan cara yang ada rekan-rekan kita yang membuka bantuan bimbingan bisa, Pak, semuanya bisa dilalui seperti itu. Yang penting jangan dia ada yang diiming-imingi, bisa kami bantu, yang penting ada imbalan sekian. Mohon maaf sekali lagi lewat forum ini kita tidak bisa melayani hal seperti itu karena itu sangat berbahaya, Pak. Itu nggak bisa karena ini bukan karena kedekatan, Pak, tapi aplikasinya seperti itu. Jadi lebih baik dia mempersiapkan diri, belajar dengan giat, dengan cara apapun. Ya namanya kita berebut ini, Pak, kompetisi kan, juara. Gitu, Pak Setu. Ya, terima kasih Pak Kepala. Jadi memang dalam proses seleksi, kalau kita sering sekali ngadat ini ketika ada proses pendaftaran terutama, itu sering sekali terkena koneksi. Kira-kira apakah dari panitia sendiri sudah mengantisipasi hal ini, kemudian supaya nanti orang tidak bisa mendaftar karena masalah gangguan di sistem, Pak? Bagaimana kesiapan di panitia daerah maupun nasional, Pak, untuk teknis pendaftaran secara online ini? Oke, baik Pak Setu. Kalau pendaftaran ini interkoneksi masing-masing ke Panselnas, Pak. Ya. Jadi tidak kami dari sana nanti akan menerima gitu feedbacknya. Ya. Nah, jadi usahakan, saya gini Pak, tambah sedikit, diusahakan mungkin yang calon ini yang punya wilayah masih sedikit walaupun tidak blank spot tapi agak lemah sinyal, cari tempat yang sinyalnya bagus supaya dia bisa cepat masuk. Karena di daerah kita tidak seluruhnya yang sudah bebas black spot, Pak. Walaupun ada tidak black spot tapi lemah, Pak. Nah di sini juga akan mempengaruhi calon untuk mendaftar, Pak. Nah dalam hal ini himbauan saya, ya kita kan bukan membantu, menghimbau, Pak. Bukan memerintah. Cari dia sinyal yang bagus supaya seperti yang dikhawatirkan tadi nanti tidak bisa begini karena ini ada pengaruh dengan sinyal gitu. Ya. Jadi selain tadi mempersiapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan di masa pandemi ini, juga mempersiapkan
koneksi internet tentu saja, karena ini daftar secara online. Tambah Terima sedikit. kasih Pak Sedikit, Kepala bisa? Muhammad Nasir. Jadi nanti kita tahan dulu Pak. Tambah sedikit, Nanti Pak. ada Saya tambah dikit ya. pertanyaan, iya, Bentar. tambahan dikit. Gini, Silakan Pak. bagi peserta yang akan dia mungkin cari jam-jam tertentu, Pak. Biasanya jam tengah malam agak sedikit sepi. Biasanya pendaftar itu sering Itu tidur, tips. karena dia harus berebut Iya. karena dia agak sepi. Jadi pendaftaran ini kan online di seluruh Indonesia, Pak. Jadi harapan cari jam sepi, sepi. Itu tambahan dulu. Iya. Oke, itu tips dari Pak Kepala BKD ya. Jadi cari jam-jam malam yang tidak banyak koneksi terganggu. Iya, ya. Terima kasih Pak Kepala. Kita tahan dulu Pak Kepala. Nanti ada beberapa pertanyaan dari para tribuners yang sudah nggak sabar ingin banyak pertanyaan sudah diajukan di kolom chat ini, dan mudah-mudahan kita tuh Pak Kepala bisa mengikuti bincang-bincang ini sampai selesai Pak Kepala. Selanjutnya saya ada Pak Wahyu Hidayat ya, motivator kita. Kita pengen sapa Pak Wahyu dulu. Bagaimana sih menjadi seorang ASN, motivasinya menjadi seorang ASN? Ya, jadi orang ASN itu ini sebelum mendaftar kan harus punya kesadaran apakah hanya cari pekerjaan semata atau esensi dari ASN ini benar-benar mau mengabdi gitu. Karena itu mungkin perlu motivasi dari Mas Wahyu Hidayat, dan juga bisa bagi tips-tipsnya lah bagaimana strategi menjawab beberapa soal dalam tes CPNS tahun ini. Mas Wahyu. Baik, siap. Mohon izin, baik, terima kasih banyak Bang Syarto. Mohon izin, terima kasih atas waktunya. Mohon izin juga senior kami, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Bapak Dr. Andes Muhammad Nasir, dan teman-teman yang berkesempatan menyaksikan tayang ini pada pagi hari ini. Jadi mohon izin, jadi kami sampaikan bahwa kita semua sebenarnya punya target hidup. Sebelum kita berbicara bagaimana nih, apa sih kita ke depannya mau jadi apa, saya yakin kita semua memiliki target hidup masing-masing. Tetapi di dalam target hidup akhir kita, pasti ada tahapan-tahapan atau step yang harus kita capai. Untuk mencapai hasil akhir, ada langkah pertama, ada langkah kedua, ada langkah ketiga, begitu juga langkah seterusnya. Nah, momen ini ya termasuk menjadi seorang PNS ataupun P3K merupakan salah satu langkah dari sekian langkah untuk mencapai target hidup kita semua. Andai kata, misalkan, seseorang ingin membahagiakan keluarganya, seseorang ingin hidup mapan. Untuk menjadi seorang yang mapan hidupnya, untuk bisa membahagiakan keluarganya, pasti ada caranya. Salah satu caranya mungkin adalah dengan menjadi PNS ataupun P3K. Nah, mungkin saya bisa share sedikit, Bang Syarto. Jadi ini, kenapa sih PNS atau P3K itu masih menjadi favorit? Nah, tetapi sebelumnya kita bahas dulu, ternyata kondisi di Nusa Tenggara Barat pada saat sekarang ini, berdasarkan data yang kami kutip dari BPS, penduduk usia kerja di NTB tahun 2021 itu jumlahnya 3,85 juta orang, atau meningkat 63.610 orang dibandingkan Februari tahun 2020. Nah, dari 3,85 juta orang tersebut, 71%-nya atau 2,75 jutanya itu merupakan angkatan kerja, di mana 2,64 juta orang sudah bekerja dan 109.070 orang itu masih menjadi pengangguran dan belum memiliki pekerjaan. Nah, ini didominasi oleh mereka yang lulus perguruan tinggi, ya, baik yang beberapa tahun lalu maupun tahun-tahun yang terbaru. Dan ini juga menjadi momok terbesar bagi daerah, bagaimana nih supaya angkatan kerja bisa mencapai apa yang menjadi target hidup mereka. Kemudian yang kedua, PNS atau P3K itu masih menjadi sesuatu yang favorit. Kenapa? Yang pertama,
notabene-nya tidak bisa kita pungkiri bersama bahwa PNS atau P3K itu memberikan penghasilan dan tunjangan yang tetap. Di mana bekerja sebagai PNS memiliki kepastian mengenai besaran gaji dan tunjangan lainnya, termasuk tunjangan untuk anak, istri, dan jaminan kesehatan. Kemudian yang kedua, ya, tidak ada PHK insya Allah. Kalau kita tidak bermasalah, terlebih-lebih dengan hukum, insya Allah aman dan damai lah hidup menjadi PNS atau P3K itu. Kemudian yang ketiga, seorang PNS atau P3K itu memiliki jenjang karir yang jelas. Mulai dari sekarang untuk seorang PNS, mulai dari golongan berapa dia ketika menjadi PNS, entah dia golongan 3, entah dia golongan 2, maka jenjang karir ke depannya insya Allah mereka akan jelas. Dan yang keempat, adanya jaminan hidup. Ini yang paling penting. Biasanya orang berusaha di masa mudanya supaya memiliki jaminan hidup di masa tuanya. Nah, PNS, P3K insya Allah merupakan salah satu cara, salah satu langkah bagaimana setiap orang, wabil khusus di Nusa Tenggara Barat, memperoleh jaminan hidupnya. Nih, bagi teman-teman nih yang siap untuk bersaing menjadi CPNS atau P3K, ada beberapa tips yang ingin saya share kepada teman-teman semua. Nah, yang pertama nih, ayo dong, bangun dari tidur. Seringkali, banyak teman-teman kita bermimpi ingin sukses, ingin kaya, ingin bahagia, tetapi hanya sekedar di mulut saja. Kalau kita hanya sekedar berbicara di mulut saja, tetapi tanpa merealisasikan apa yang kita ucapkan, notabene-nya itu hanya akan menjadi isapan jempol belaka. Jadi kami mengajak, ayo teman-teman bangun dari tidur, cukup bermimpinya, saatnya untuk merealisasikan mimpi kita semua. Kemudian yang kedua, kalau kita memang sudah memiliki target, akan mendaftar menjadi CPNS atau P3K, mari buat checklist kegiatan menghadapi CPNS atau P3K, ya. Mulai dari kegiatan awal, apa yang akan kita lakukan perharinya, contohnya saja, misalkan kita memiliki target per hari kita memiliki waktu untuk membaca atau meningkatkan kemampuan dan wawasan kita kurang lebih 30 sampai 1 jam. Seyogyanya ini rutin dilakukan karena namanya otak, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang akan tertanam secara permanen di dalam otak kita. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi yang mengikuti P3K dengan bidang-bidang tertentu, maka silakan disesuaikan dengan apa yang menjadi targetnya. Kemudian teman-teman yang akan mengikuti CPNS dan P3K juga harus terus mengikuti perkembangan dengan cara selalu mengupdate informasi yang tersedia. Itu bisa dilakukan lewat media sosial, ya sekarang kita sudah dimudahkan dengan adanya media sosial, jadi informasi-informasi tersebar di media sosial, tetapi satu yang kami ingatkan kepada teman-teman, selalu meng-cross-check informasi yang tersebar melalui media sosial tersebut, dalam arti cek kevalidan kepada pihak-pihak terkaitnya, dalam hal ini BKD yang terutama. Nah, ketika kita sudah mengikuti perkembangan, kita bisa menentukan nih, kira-kira formasi mana yang akan menjadi target kita ketika kita mendaftar tadi. Setelah kita mengikuti formasi yang tersedia, biasakan kembali lagi. Kita mengupdate ilmu kita, mengupdate wawasan kita dengan membaca atau mencari buku-buku yang relevan. Ya, sekarang alhamdulillah sudah banyak dijual buku-buku soal yang maksudnya bukan soal yang akan dikeluarkan secara pasti 100% tidak, tetapi sedikit tidak gambaran-gambaran soal yang akan keluar itu sudah kita ketahui dengan membaca buku-buku soal yang tersedia di sekitar kita. Nah, dan yang paling penting teman-teman, saya mengajak teman-teman yang siap bersaing di CPNS dan P3K untuk mengasah kemampuan dengan cara try out. Karena sekarang kita belum mengetahui kemampuan kita. Sebelum kita merasakan sendiri nih, bagaimana sih namanya CAT itu sendiri. Silakan, sekarang mulai banyak tersedia tryout yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Jadi teman-teman bisa tes, bisa mengikuti untuk mengetahui kemampuan dasarnya. Kalau ternyata ketika tryout awal, teman-teman merasa mohon maaf, kurang di TIU, kurang di TKP, kurang di TWK, maka dari langkah awal tersebut, teman-teman bisa mengambil langkah antisipasi. Ya, entah dengan cara mengupdate kemampuan TWK-nya, ya, mengupdate kemampuan TIU-nya, atau mengupdate kemampuan TKP-nya. Jadi ketika kita sudah mengikuti tryout,
terlihatlah, oh mohon maaf, saya mengalami kekurangan di materi yang ini, saya mengalami kekurangan yang di materi ini, maka kita sudah siap untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, selain itu, nih kami juga dari Adiswara Global Education nih membuka lembaga, membuka ruang kepada teman-teman dengan tujuan kami mencoba untuk membantu teman-teman untuk meraih kesuksesannya, ya. Kemudian tempat ini adalah sebagai media untuk berkumpul dan silaturahmi, di mana teman-teman juga akan mendapatkan informasi yang positif seputar pekerjaan, seputar formasi dan lain sebagainya. Dan kami juga mengusung misi sosial, di mana pola yang kami kedepankan adalah melakukan subsidi silang. Jadi silakan teman-teman yang memiliki rezeki lebih, memiliki kemampuan lebih, bisa memberikan partisipasinya sehingga kami, nah, mohon maaf, tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak masyarakat kita di luar sana yang memiliki kemampuan otak lebih, tetapi kemampuan finansialnya kurang. Nah, jadi ada subsidi silang di keduanya. Di sisi lain, kami juga menyampaikan kepada teman-teman, carilah lembaga pendidikan yang dikelola secara profesional, ya. Jadi yang kami maksudkan profesional di sini, jadi memang mereka yang memiliki basic ilmu sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau di Adiswara ya alhamdulillah untuk saat ini. Mas Wahyu, ya, boleh saya potong sedikit. Mas Wahyu, apakah mengikuti bimbel-bimbel ini merupakan salah satu strategi yang bisa menjamin lulus atau tidak dalam seleksi CPNS ini? Jadi begini, nah terima kasih Bang Setu. Jadi untuk mengatakan dijamin lulus atau tidak ketika mengikuti bimbel, ya, tidak ada yang bisa memastikan hal tersebut. Karena kembali lagi kepada kemampuan pribadi. Tetapi, nah di sini saya mendorong teman-teman memahami kondisi pribadinya, ya. Selalu membangun sifat optimis nih. Mohon maaf Bang Sirtu. Jadi dari awal teman-teman harus sudah membangun optimisme, percaya diri kepada kemampuannya sendiri. Tetapi apakah cukup dengan membangun optimisme? Nah, saya rasa belum. Nah, untuk itu, nah, kami juga mengingatkan kepada mereka semua bahwa seluruh masyarakat yang berpartisipasi dalam seleksi CPNS maupun P3K memiliki peluang yang sama. Mohon diingat bahwa semua yang mengikuti seleksi memiliki peluang yang sama. Tetapi bagaimana cara memperbesar peluang yang kita miliki? Nah, salah satunya ya untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan peluang kita bisa dilakukan melalui mengikuti bimbingan belajar yang tersedia di beberapa tempat yang ada di daerah barat ini. Nah, ketika kita sudah meng-up kemampuan kita, maka otomatis rasa percaya diri kita, rasa semangat kita, motivasi kita untuk menghadapi seleksi itu akan lebih meningkat, Bang Sirtu. Begitu yang kami maksudkan, ya. Jadi jangan sampai nih teman-teman sudah fight belajar, ya insya Allah saya belajar di rumah saja, saya akan membaca soal-soal yang ada di internet saja, tetapi apakah teman-teman sudah bisa mengikuti pembahasan dari materi tersebut? Ya, terkadang kita, apalagi mohon maaf teman-teman, gak belusu yang P3K juga ya, itu rata-rata sebagian yang kami temui adalah mereka yang sudah cukup lama lulus, kemudian sudah bekerja, tetapi masih bekerja kontrak atau honor daerah, dan sekarang mau mencoba P3K. Sedangkan mereka sudah tidak berinteraksi lagi dengan namanya SKD, Seleksi Kompetensi Dasar yang terdiri dari TIU, TWK, dan TKP. Jadi inilah momennya Bang Sirtu. Jadi bagaimana nih teman-teman yang sudah sekian lama tidak mengasah lagi kemampuan otaknya, kami fasilitasi melalui bimbingan belajar supaya mereka bisa memanasi kembali, mengingat kembali materi-materi yang dulu sudah mereka dapatkan selama di bangku kuliah, ya, bangku sekolah, maupun ada ilmu-ilmu lain, karena kita ketahui bahwa ilmu itu akan terus berkembang, Mas itu, ya. Saya izin melanjutkan, Mas itu. Mas Wahyu, ini kan dari sekian ribu pelamar, tentu saja banyak yang tidak lolos dalam proses seleksi, kan? Betul. Yang dicari formasinya terbatas. Dan seleksi cukup ketat, dan kira-kira ketika sudah berusaha kemudian belajar dan latihan terus tapi tetap juga tidak lolos, itu bagaimana itu Mas Wahyu? Apakah memang CPNS itu ada butuh katanya orang dalam gitu, tidak cukup hanya belajar, bagaimana itu Mas Wahyu?
Terima kasih banyak. Bagus banget pertanyaan, Mas Ibtu. Jadi sekali lagi, tadi apa juga yang sudah disampaikan oleh Kepala DKD itu sangat tepat. Jadi kami dari awal mengingatkan, ingat, melalui sistem CAT, ya, komputer assist test ini, peluang semua orang adalah sama. Semua orang memiliki peluang yang sama, tetapi bagaimana sekarang kita memperbesar peluang yang kita miliki. Jadi, kalau boleh saya katakan, mengapa kita harus mempercayai namanya orang dalam? Kalau kita sudah percaya pada kemampuan diri kita, ya kan? Di satu sisi, transparansi dalam pelaksanaan seleksi ini tidak usah diragukan, karena hasilnya, jangankan dia sudah selesai, Bang Sirtu, dia baru mengklik jawabannya saja, ya, apakah jawabannya benar atau salah, poinnya sudah terlihat nih. Poinnya sudah terlihat sebenarnya. Jadi apalagi dia finish mengerjakan 110 soal itu, sudah tidak bisa lagi diutak-atik. Apanya lagi yang mau dipermainkan oleh orang dalam. Jadi saya mengajak kita semua, jangan pikirkan orang dalamnya, tetapi perhatikan kepercayaan yang ada dalam diri kita. Kalau kita sudah yakin, kita fight maksimal mungkin, insya Allah. Setelah ikhtiar, kita bertawakal, insya Allah yakin semua keputusan itu ada pada Allah SWT. Gitu Bang Sirtu. Ya. Siap. Ini Pak, sebelum dilanjutkan Mas Wahyu, Pak Kepala BKD, ini saya lihat dari kolom chat, sebelum kita lanjut ke Mas Fajar sama Mbak Mala ya, ini di kolom chat teman-teman sudah menanyakan strategi, ada yang berkomentar strategi ya tinggal uang, plus orang dalam dan background dia gitu. Nah ini banyak yang berkomentar bahwa masih keyakinan bahwa ada butuh dalam seleksi CPNS ini sebenarnya dia butuh uang, itu tidak tahu uang itu maksudnya apakah sogokan atau kemudian pada orang dalam untuk lobby-lobby. Nah ini masih seperti itu di masyarakat, banyak yang menganggap bahwa meskipun sudah terbuka seperti saat ini tetapi masih ada opini-opini seperti itu. Dan teman para tribuners yang di kolom chat yang sedang menyaksikan siaran ini juga berkomentar soal itu dan mempertanyakan. Nah, saya sebelum kita lanjut ke Mas Fajar sama Mbak Mala, saya pengen tanya dulu ke Kepala BKD ini bagaimana ini uang sama orang dalam, Pak Kepala BKD, Pak Nasir. Apakah betul masih dalam sistem terbuka seperti saat ini masih uang dan orang dalam itu sangat berpengaruh dalam proses seleksi CPNS 2021? Pak Nasir. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dan sangat mendasar. Jadi orang dalam ini tugasnya membantu pelayanan administrasi, Pak. Ya. Jadi uang untuk dikatakan uang pelicin, di mana celahnya kita bisa bermain, Pak. Dari sejak pendaftaran kita tidak akan ketemu sama calonnya. Nah, setelah selesai pendaftarannya dia diterima, misalnya lulus administrasi, kita baru tahu, tapi tidak ketemu juga, gitu. Terus yang kedua, bagaimana caranya orang dalam bisa berperan, Pak? Sementara sistem ini sudah disiapkan semaksimal mungkin, Pak. Peran manusianya, terutama orang dalam, membantu seseorang itu sudah tidak ada, Pak. Karena dalam seleksi CPNS ini, P3K ini, kita sebagai pelaksana di daerah tidak mungkin bisa masuk ke ruang cat. Karena di ruang cat itu orang yang sudah diberikan SK oleh Panselnas. Jadi tugas kita panitia daerah itu di luar, Pak. Di luar ruangan. Nah kemudian selama mereka di dalam ruangan, apa masalahnya hanya boleh bertanya kepada tim dari BKN, Pak. Kami tidak begitu kenal, apalagi mereka. Terus mau mendekati misalnya kami di daerah, tidak mungkin, Pak. Karena tahapan seleksi ini, kita lihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya, musim pandemi ini tidak bisa kita lihat semua orang berkerumun di kantor BKD melihat hasil tesnya. Tetapi siapapun, kita kan sudah share nanti, Pak.
apa namanya ID-nya untuk apa namanya nilai melalui live streaming YouTube, di mana kira-kira orang memanfaatkan orang dalam. Jadi himbauan saya kepada seluruh calon pelamar ini, tidak usah dipercaya hal-hal seperti itu, Pak. Ya kita, ya mohon maaf aja kalau saya pikir anak saya sendiri tidak lulus gitu. Oh iya iya. Ya, seperti itu. Kalau saya mau bermain misalnya, tapi karena ini by system, Pak. Seperti yang dikatakan Pak Wahyu tadi, ya mari kita berkompetisi secara sehat. Nah, jika merasa diri kurang, ada teman-teman yang bisa membantu para calon-calon pelamar ini yang mungkin ingatan sudah agak sedikit ada lowbat, nah diingatkan melalui peningkatan kapasitas dirinya mereka melalui kursus-kursus atau bimbingan-bimbingan. Gitu. Iya iya. Petunjuk dari sana tentunya sangat membantu. Nah, karena seleksi CPNS ini betul-betul kita diawasi, Pak. Diawasi, Pak, oleh KPK, Kejaksaan, Inspektorat, BPKP, Pak. Nah, jadi setiap tahapan ini nanti tim itu tidak akan pernah memberi informasi kepada kita akan datang jam berapa, kapan, Pak. Nah, di samping itu juga pejabat-pejabat Pemprov, Pak Gubernur, Ibu Ago, Pak Sekda, Pak Inspektur, beserta timnya akan datang, Pak. Dia tidak akan memberitahu kami pelaksana di BKD. Dia datang, apakah peluang itu ada atau tidak. Tapi yang jelas, saya selaku pimpinan di sini, Pak, berkomitmen, Pak. Karena kita sudah ingin menerapkan pola rekrutmen ini setransparan mungkin. Kalau suara sumbang itu ya kita tidak bisa kita hindari, itu suara masyarakat. Tapi kami meyakinkan bahwa itu jangan percaya, Pak. Mungkin ada beberapa misalnya anak pejabat ya secara kebetulan dia nilainya bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Kan kita bisa lihat dari setiap sesi nilainya akan keluar, Pak. Kalau dia masuk di passing grade itu adu di SKB, SKD-nya masuk ke SKB, ya kita tidak bisa pungkiri itu. Tapi tidak juga kita bisa pungkiri anak yang tidak mampu tapi mempunyai kecerdasan, orang tuanya tidak mampu, dia memiliki kecerdasan dan memiliki nilai hasil seleksi bagus, dialah orang unggul, Pak. Jadi seperti Mas Wahyu bilang tadi, silakan bersaing ketat, tidak usah percaya hal-hal seperti itu, karena kita juga tidak mungkin, Pak. Kita pegawai negeri sudah sekian lama kita mengabdi, mau mengorbankan karir, karena itu tidak ada ampun, Pak, bagi yang tertangkap atau yang terdeteksi dicurigai kita, Pak. Apalagi betul langsung dipecat tanpa Pak Kepala, kita percaya dengan sistem yang sudah ada juga bagus, tapi masih saja, tapi beberapa kasus di NTB juga sempat terungkap beberapa orang calon pelamar yang kena tipu oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Itu karena masih ada pengen cepat lulus. Nah, apakah di NTB juga ada kasus seperti ini, Pak Kepala? Pernah ditemukan dan seperti apa? Mungkin bisa jadi pelajaran bagi para tribuners yang ingin melamar CPNS tahun ini. Bisa diceritakan, Pak Kepala? Baik, kami hanya isu, Pak, yang kami dapat. Ada. Nah, maka melalui kesempatan ini, termasuk kepada penanya di situ, sekali lagi, jangan percaya lagi seperti ini. Jika dia dapat informasi, segera informasikan ke kami, Pak. Karena kami juga diawasi oleh aparat pengawas. Di sini, di daerah ini kan ada BPKB, Kejaksaan, Kepolisian, ya di intern kita ada APIP kita, Inspektorat, dia mengawasi kita secara ketat. Hal-hal seperti itu, jika masih ada anggapan, nah mereka masih ragu, silakan tanya langsung ke kita, Pak. Kita akan berikan informasi yang sangat transparan hal-hal seperti itu.
Baik Pak Kepala, jadi intinya proses seleksi CPNS ini juga diawasi oleh KPK, BPKP, dan Inspektorat juga Pak Kepala ya? Di Termasuk semua masyarakat, masyarakat. Oke. masyarakat boleh. Kita tidak melarang semua, karena ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Masa kita mau korbankan hanya gara-gara obat? Iya. Karir kita habis, sudah berjuang sekian puluh tahun kita bekerja, ya tidaklah. Ya, malah kalau teman-teman Siap. kami tadi sebagai tim seleksi daerah, Pak, saya sudah wanti-wanti semua, karena konsekuensi fakta integritas yang akan kita tanda tangan. Jadi jika ditemukan indikasi saja, Pak, jadi kita diberhentikan. Itu Pak Seti. Ya. Ya. Oh ya, satu lagi sebelum kita berlanjut ke Mas Fajar terkait tips-tips bagaimana menjawab soal dalam seleksi CPNS, satu lagi mungkin perlu ditahu oleh para Tribunas Pak Kepala, ketika menemukan hal seperti itu, kemanakah para masyarakat atau Tribunas yang lamar untuk mengadu? Apakah di setiap panitia pelaksana di daerah pusat ada posko pengaduan nggak Pak? Pengaduan ini bisa saja ke mana saja, ke aparat penegak hukum. Ya, ya. Ya, kita juga ada hadisnya, bisa ke kita, ke panitia, Pak. Jadi janganlah mereka tergiur mau pakai. Kita punya semua Pak, pengaduannya seperti itu, kita juga ada. Hadisnya nanti ada Pak di kita. Kemudian kalau memang dia mau laporkan Pak, misalnya ke situ ada aparat penegak hukum di wilayahnya, ya kepolisian ya apa ya, supaya kita ini apa namanya, di situ jangan berkembang, dan jika betul ada orangnya ya segeralah kita bisa proses. Kita tidak inginkan masyarakat kita di NTB yang memenuhi syarat ini, ya mungkin dia kalau memang ikuti proses secara baik, ternyata dialah yang unggul, tapi dicederai oleh hal-hal seperti ada orang yang seperti itu Pak. Kita tidak ingin seperti itu. Siap. Baik, terima kasih Pak Kepala. Kita nanti lanjutkan lagi. Memang dalam proses seleksi CPNS 2021 ini dilaksanakan secara by sistem dan transparan seperti yang dijelaskan oleh Kepala BKD. Dan sekarang seperti bilang Mas Wahyu tadi itu, yang penting motivasi dari para pelamar harus positive thinking dulu dan bertarung dulu sebelum memikirkan orang dalam dan uang, itu yang bikin pesimis tentunya ya. Dan untuk supaya kita bisa menjawab soal-soal dalam seleksi CPNS itu tentunya butuh latihan yang terus-menerus harus dilakukan dan mengasah pengetahuan. Dan kita ingin tahu sih, kita ingin tahu bagaimana caranya atau tips-tipsnya menjawab soal-soal dalam seleksi CPNS. Kita tahu dalam seleksi CPNS ini, terutama pada saat kompetisi dasar, ada 3 jenis soal yang harus dijawab oleh para peserta dan bisa lolos dalam masing-masing punya nilai ambang batas atau passing grade. Ada tes intelijensia umum atau TIU, tes wawasan kebangsaan, kemudian ada juga tes karakteristik pribadi. Nah, itu soal-soal itu kadang-kadang mudah, tetapi juga susah susah juga dijawab. Kadang-kadang juga bisa menjebak. Itu beberapa pengakuan para peserta yang pernah mengikuti seleksi itu. Kadang-kadang juga semuanya benar, tapi ada juga soal-soal yang sering menjebak, sehingga ketika nilainya keluar bahkan kurang dari yang seperti yang diharapkan. Nah, untuk menjawab ke soal itu, saya di sini sudah ada Mas Anugrah Fajar ya dari Adiswara Global Education, bisa membantu kita share ilmunya sedikit Mas Fajar tentang bagaimana sih tips-tips dalam menjawab soal-soal di seleksi CPNS ini. Mas Fajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas Waalaikumsalam kesempatannya warahmatullahi Mas wabarakatuh. Sirtu. Ya, mohon izin untuk para narasumber yang lainnya, yang terhormat Kepala BKD, Pak Dr. Anas Muhammad Nasir, kemudian Kak Wahyu, dan rekan-rekan sekalian. Ya memang untuk TWK, kita memang punya standar ambang batas ya. Mungkin di sini saya akan coba men-share paparan ya, terkait dengan wawasan kebangsaan itu sendiri gitu. Oke, mungkin sudah kita tahu ya kalau sebenarnya wawasan kebangsaan itu dari tahun ke tahun itu passing grade-nya masih sama, yaitu di standar 65, di mana jumlah soalnya itu 30. Nah, kalau TIU 30, TWK tetap 30, dan TKP itu ada 45 soal. Nah, jumlah total SKD itu nanti ada 110. Nah, terdiri dari TIU, TKP, dan TWK. Nah, kalau TIU dan TWK ini sama Mas Tirtu. Jadi bobotnya itu kalau benar 5, kalau salah 0. Nah, berbeda dengan TKP, itu kalau TKP itu dia scoring 1 sampai 5. Nah, jadi kalau salah itu 0, kalau benar poinnya 5. Nah, itu passing grade-nya 65. Jadi minimal itu kita harus mengerjakan sekitar 18 soal lah untuk bisa aman ya. Dan kalau dari kami sendiri tidak pernah menganjurkan untuk mengejar passing grade Mas Irtu. Karena passing grade ini hanya ambang batas saja, tapi kalau untuk mengejar kelulusan ya itu harus skor yang maksimal. Dari TWK itu 30 soal, berarti harus benar semuanya 150. Nah, berarti dari 150 itu minimal sekali lah harus di angka 100 untuk aman. Nah, untuk materi-materi TWK sendiri Mas Tirtu itu ada 4 materi Mas Tirtu berdasarkan regulasi dari BKN itu. Ada 4 materi utama. Yang pertama itu ada pilar negara Mas Tirtu. Pilar negara ini nanti soal-soalnya itu akan berkaitan dengan Pancasila, pengamalan-pengamalan Pancasila, kemudian implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tentang NKRI, keberagaman suku, bangsa, agama di Indonesia. Kemudian juga mungkin yang paling menyebalkan dalam tanda kutip buat teman-teman Tribun Nurse di rumah itu mungkin terkait UUD 45 Mas Tirtu. Jadi ada pasal-pasal. Nah, ini mungkin sedikit dalam tanda kutip menyebalkan ya, karena betul-betul hafalan. Kemudian ada di pilar negara itu ada satu lagi Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian selain pilar negara itu masih ada 3 materi lagi, yaitu nasionalisme, dan integritas, dan terakhir itu ada bela negara. Nah, jadi 4 materi dasar ini, pilar negara, nasionalisme, integritas, dan bela negara ini nanti akan keluar di SKD, khususnya di sesi wawasan kebangsaan. Nah, dari 4 jenis soal ini, mungkin nanti dari soal yang 30 soal yang keluar tuh ada soal yang memiliki bobot itu kita bisa mengerjakannya kurang dari 20 detik. Ada juga soal-soal yang kita bisa mengerjakannya tuh 1 menit, dan ada soal-soal yang kita mengerjakan mungkin butuh lebih dari 1 menit. Seperti soal-soal cerita yang panjang, yang membutuhkan analisis, itu mungkin kita butuh waktu lebih dari 1 menit. Nah, kalau saran dari kami untuk ketika menghadapi soal-soal yang panjang, itu sebaiknya di-skip dulu. Apalagi kalau teman-teman merasa belum bisa menjawabnya, itu sebaiknya didahulukan yang bisa dulu. Karena waktu itu kan berjalan Mas Irtu, hanya 100 menit mengerjakan 110 soal. Jadi jangan sampai satu soal itu menghabiskan bermenit-menit waktu yang kita punya. Untuk itu kita selalu menyarankan untuk mengerjakan soal-soal yang dirasa mudah dulu. Kemudian dari 4 materi ini mungkin banyak teman-teman itu yang masih bingung. Kalau pilar negara mungkin jelas Mas, itu ada Pancasila, NKRI, tapi integritas, nasionalisme, dan bela negara ini batas-batasnya ini di mana sebenarnya? Apa perbedaan integritas dan nasionalisme? Apa perbedaan dengan bela negara? Karena ini semua mirip-mirip. Nah, untuk itulah kami khususnya teman-teman yang sudah belajar itu, kami mencoba mengiris itu masing-masing Mas Tirtu. Jadi memang betul kata Pak Wahyu, kalau mungkin belajar di sendiri itu memang tetap bisa, tapi butuh teman sharing, teman berbagi, dan teman bertukar pikiran Mas Tirtu. Jadi saya mencontohkan misalnya integritas. Teman-teman tuh nggak akan bisa mengerjakan soal-soal cerita integritas yang dalam tanda kutip materi tentang integritas kalau dia nggak tahu apa itu integritas itu sendiri. Mungkin dia boleh punya sumber ya, tapi
setiap makin banyak sumber maka akan makin bingung lagi tuh pengertian-pengertian. Menurut KBBI integritas ini, menurut ahli ini integritasnya ini. Nah, itu kan kita harus menyaring Mas Irtu. Kita harus punya kelompok diskusi lah untuk mengerjakan atau untuk membahas itu. Kemudian ada terkait dengan bela negara. Dan dalam bela negara itu ada lagi namanya patriotisme. Kemudian implementasi dalam kehidupan sehari-hari seperti di sekolah atau di lingkungan kerja, kemudian di rumah, di masyarakat, ataupun dalam implementasi bernegara. Nah, itu nanti soal-soal itu akan keluar banyak, Mas Irtu. Nah, kalau untuk saya, Mas Irtu, untuk tips untuk belajar TWK itu yang pertama, Mas Irtu, pahami dulu materi pembelajarannya, Mas. Jadi dari 4 ini kita harus paham dulu integritas itu apa, definisinya, ciri-cirinya seperti apa, kemudian bela negara. Nah, kemudian yang kedua tipsnya itu buat jadwal belajar, Mas. Jadi misalnya minggu pertama ini kita fokus dulu belajar bela negara. Jadi semua materi bela negara kita belajar di minggu pertama. Kemudian minggu kedua kita ganti dengan materi nasionalisme. Semua materi nasionalisme kita babat di minggu kedua. Jadi jangan semua materi itu kita pelajari di minggu yang sama karena nanti konsentrasi kita juga akan buyar gitu. Jadi sebaiknya fokus per minggu, dibuat jadwal untuk teman-teman Tribunnews di rumah. Kemudian setelah belajar per minggu, dibuat rangkumannya, Mas. Jadi memang menulis itu memang yang diajarkan orang tua kita betul-betul sangat bermanfaat ya. Jadi kita buat rangkumannya misalnya, definisinya apa. Jadi secara tidak langsung dia masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi ketika mengerjakan soal, oh iya ini yang saya kemarin tulis. Tapi kalau kita di YouTube itu dia sekali lewat, hilang dia, Mas. Nah, jadi kalau bisa saran saya tetap membuat materi. Kemudian yang selanjutnya ada perbanyak latihan soal. Ini bisa lewat buku, kemudian bisa juga di sosial media, bisa juga di tempat bimbel, ataupun latihan-latihan soal di aplikasi-aplikasi Android juga ada. Kemudian yang saran kami, tips belajar yang kelima itu, teman-teman harus update isu-isu terbaru, Mas. Karena soal-soal yang akan keluar tuh pasti akan berkaitan sama isu-isu terbaru. Sebagai contoh, mungkin sekarang ada isu tentang KPK, bagaimana KPK dilemahkan dalam tanda kutip dan segala macam. Nah, itu kemungkinan tuh soal-soal itu akan keluar dan akan diimplementasikan. Apakah itu terkait integritas, bela negara, ataupun pengamalan Pancasila. Nah, itu untuk tips yang kelima, Mas Irtu. Kemudian yang keenam, kami sarankan tetap harus berbanyak doa, Mas Irtu, karena doa itu bisa mengubah takdir. Ya, jadi mungkin yang sebelumnya dituliskan itu kalau dia nggak lulus CPNS, tapi karena dia banyak-banyak berdoa, ya Allah, luluskanlah kami ya. Nah, ini luar biasa. Nah, akhirnya betul, untuk lulus. Ya, betul. Kemudian saran yang ketujuh itu minta restu kedua orang tua untuk sebelum mengerjakan soal-soal, praktis. Jangan lupa minta restu kedua orang tua, minta maaf, perbaiki hubungan dengan sesama. Yang sudah menikah bisa minta maaf ke suaminya, mungkin banyak berbuat salah. Dan yang terakhir itu selalu positive thinking seperti yang Kak Wahyu sampaikan. Karena ketika kita berbicara yang positive thinking itu insya Allah Allah itu makhluk itu berprasangka sebagaimana prasangka hambanya ya. Jadi Allah itu akan memberikan kita sebagaimana kita berprasangka baik. Jadi tetap kita harus positive thinking, Mas Irtu. Jadi itu mungkin, Mas, ada 8 tips untuk mengerjakan TWK, Mas. Jadi yang pertama itu saya ulangi lagi, pahami materinya, kemudian buat jadwal belajarnya, Mas. Jadi per minggu dari 4 SKD yang akan diujikan, kemudian buat rangkuman belajarnya sehingga bisa mengulang-ulang materi yang sudah belajar. Jadi hari ini belajar ini kita sudah punya rangkumannya, kita nggak perlu belajar ulang lagi. Kemudian perbanyak latihan soal, bisa lewat bimbel, bisa lewat banyak sekarang. Kemudian update isu-isu terbaru, ini penting sekali. Isu-isu terbaru, jadi dia harus sering buka Tribunnews itu buat lihat isu-isu terbaru, Mas. betul. Ya, Harus sering-sering. Kemudian yang terakhir perbanyak doa dan selalu positive thinking. Mungkin dari saya itu, Mas Irtu. Ya, terima kasih Mas Fajar. Tipsnya luar biasa, membantu sekali untuk para Tribunnews yang ingin coba. Memang TWK ini menjadi salah satu tes yang cukup akhir-akhir ini jadi kontroversial ya, karena tadi disebut isu terbaru pelemahan KPK dan karena tidak beberapa pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes TWK ya. Jadi mungkin teman-teman mulai sekarang apa sih karakteristik TWK ini seperti apa gitu kan. Nah, ini perlu betul-betul dipahami betul TWK ini maksudnya, dan terjadi beberapa materi yang cukup penting yang mirip-mirip mungkin bela negara, nasionalisme, itu harus betul-betul dipahami berarti konteks kalimat dalam soalnya Mas Fajar ya.
Betul Mas, karena ada Jadi, kata-kata kuncinya di sana sebenarnya Mas. Kalau kita sudah memahami kata kuncinya, sebagai contoh nih misalnya bela negara dan patriotisme. Nah itu bedanya di mana Mas? Kalau kita nggak belajar, kita nggak saling sharing. Nah di sini saya akan bagikan satu tips ya, misalnya contoh kasus bela negara dan patriotisme. Nah ternyata bela negara ini kalau kita buka definisi-definisi dari berbagai sumber, ternyata bela negara itu kuncinya cuma satu Mas, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah jadi ketika ada soal yang berbicara kesadaran, itu pasti larinya ke bela negara, jangan ke nasionalisme. Karena kalau nasionalisme itu, ya nasionalisme itu kata kuncinya itu adalah kesetiaan terhadap negara. Jadi dia beda lah. Jadi ada kata-kata kunci irisan-irisan itu yang mirip-mirip, tapi ketika kita tahu kita bisa mengerjakan soalnya Mas. Jadi jangan sampai soalnya membahas integritas, yang kita jawab adalah tentang bela negara. Begitupun sebaliknya, ada soal yang tentang nasionalisme, kita jawabnya tentang bela negara Mas. Nah mungkin seperti itu Mas. iya, iya. Jadi betul-betul harus banyak mempelajari undang-undang, terutama undang-undang dasar, ASN, Iya. dan materi-materi Betul Mas, tapi tentang memang kebangsaan ya. tren kemarin berkaca ke tes SKD Sekolah Kedinasan dan tahun lalu lebih banyak memang pengamalan Mas, pengamalan yang tadi itu, pengamalan bela negara, kemudian nasionalisme dan implementasi Pancasila, sila-sila, butir-butir Pancasila Mas. Mungkin itu sarannya Iya, teman-teman iya. di rumah. Siap. Terima kasih Mas Fajar. Nanti kita Siap, ada sama-sama, beberapa Mas Ibnu. pertanyaan dari Tribuners di kolom chat sudah banyak. Nanti kita minta dijawab, dan mungkin kita bisa geser ke Mbak Mala. Mbak Mala. Iya. Iya. Ya, ini selain tes wawasan kebangsaan di dalam seleksi CPNS itu kita kenal juga ada tes wawasan karakteristik pribadi dan ada tes intelijensia umum. Nah, kalau pengetahuan Mbak Mala, jenis tes ini seperti apa sih dan bagaimana tips menjawab dua jenis soal ini? Itu biasanya jangan sampai terjebak dalam soal-soal seperti yang tadi Mas Fajar tadi itu. Apa yang perlu diperhatikan dalam menjawab soal ini, Mbak Mala? Baik, untuk tes karakteristik pribadi, mungkin sebelum kita membahas banyak, harapannya teman-teman yang akan mengikuti seleksi membaca dulu dan memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di sana kan ada tentang etika ASN. Jadi teman-teman bisa tahu nih sikap atau tindakan yang seharusnya memang ASN lakukan sesuai dengan undang-undang. Nah, nanti kebanyakan soalnya akan berpacu atau pilihan jawabannya akan berpacu pada mengambil sebuah tindakan gitu. Nah, mungkin undang-undang itu perlu dipelajari atau dipahami. Baik, untuk materi TKP sendiri, itu ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Nah, ke-6 materi ini saya rasa kalau digabungkan jadinya kan 45 soal. Jadi harapannya kalau di TKP itu, kalau di kami sendiri di Adi Suara itu saya memberikan passing grade-nya itu saya naikkan gitu ya. Jadi 200. Jadi untuk memacu teman-teman agar supaya bisa lolos, karena kalau perankingan kan kita harus di atas 400 gitu ya supaya bisa masuk. Jadi melatih mereka untuk bisa mencapai poin 200 itu. Kemudian untuk tips menjawabnya nih, yang pertama perbanyak latihan soal. Nah, biasanya misalnya kita ketika tes CAT, kalau memang soal itu sudah pernah sebelumnya kita baca atau kita pelajari, jadi baru baca awal soalnya nih kita udah tahu prediksinya. Oh, nih jawabannya A misalnya kayak gitu. Nah, yang kedua itu asal kemampuan membaca cepat, karena TKP itu identik dengan soalnya yang sangat panjang gitu ya, jadi bisa berparagraf mungkin ya. Nah, jadi silahkan diasah kemampuan membaca, tapi untuk TKP sendiri silahkan dibaca cukup 1 kali saja soalnya. Kemudian yang ketiga, tenang dan teliti. Nah, jadi tenang ini sangat dibutuhkan ya. Jadi ketika kita menjawab soal dengan tenang, secara otomatis pikiran kita jadi jernih. Jadi kalau memang sudah kita pernah pelajari, pernah lihat soalnya, jadi lebih mudah untuk dipahami atau dicerna soalnya gitu ya. Yang keempat, itu kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Mungkin tips ini sering sekali ya kalau misal kita ujian, supaya lebih banyak soal yang bisa terjawab kayak gitu. Nah, yang nomor 5 itu tandai dan buat catatan di kertas buram. Jadi misalnya gini, kita sudah menjawab nih, ternyata nomor 1 atau ya nomor 1 kita jawab udah benar nih, udah nganggap 85% jawaban kita sudah benar. Jadi harapannya bisa dicatat di buku catatan supaya nanti
ketika kita mau koreksi ulang, jangan dibuka lagi gitu ya soal yang sudah kita anggap 85% benar, supaya tidak mengurangi waktu, karena 85% apa namanya itu orang apa yang gagal tes CAT itu ya karena kehabisan waktu. Yang keenam, usahakan tidak mengosongkan jawaban, apalagi di TKP. Kalau TKP kan dia range-nya 1 sampai 5, semua jawaban itu punya nilai. Jadi kalau memang bisa dijawab, dibaca gitu ya, supaya ada kemungkinan kita untuk jawaban benar. Yang ketujuh, jangan panik ketika teman-teman yang sama-sama tes CAT itu sudah keluar, jadi itu yang membuat konsentrasi kita jadi buyar gitu ya. Nah, yang kedelapan, seperti sebelumnya Mas Fajar gitu ya, kita harus minta doa restu dan berdoa. Kemudian kalau TKP, karakteristiknya nih, untuk soal TKP dibaca 1 kali saja apa namanya soalnya gitu ya. Kalau misalnya dibaca berulang-ulang itu yang menghabiskan banyak waktu, apalagi TKP soalnya panjang. Kemudian untuk pilihan jawaban, nah ini yang perlu diseleksi. Pada pilihan jawaban ada 5 pilihan jawaban misalnya ya. Kemudian silahkan dibaca dengan teliti dulu. Jadi kadang soalnya itu pilihan jawabannya itu sama semua. Misalnya menerima teguran, A sampai E semuanya menerima teguran gitu ya. Jadi gimana nih cara pilihnya gitu. Yang kedua, jadi dibaca dulu semua kalimatnya sampai selesai, A apa, B apa gitu ya. Yang kedua, memilih jawaban kalimat yang positif. Jadi kalau misalnya lesu, capek, nah itu dihindari, itu kalimat negatif. Jadi mungkin bisa dieliminasi lah dari pilihan jawabannya. Terus yang ketiga itu memilih jawaban, kalau misalnya ternyata nih setelah dilihat semuanya jawabannya tuh bernilai kalimat positif gitu ya, 5-5-nya gitu. Nah, langsung pilih jawaban yang segera mengambil tindakan. Nah, itu biasanya yang apa namanya? Kalau misalnya ada yang bisa bertindak saat ini gitu di kalimatnya bisa diambil, kemudian yang menguntungkan semua pihak. Jadi tidak ada merugikan. Misalnya kalau tekanan masalahnya dari atasan, itu tidak merugikan atasan, tidak merugikan Anda gitu. Atau kita yang menjalani terus tidak merugikan rekan kerja, biasanya kayak gitu. Nah, Mbak terus Mala, ya, sebelum dilanjut, bisa dikasih lihat beberapa contoh mungkin soal dalam TKP ini, oh baik. ya supaya Tribuners juga paham gitu. Karena biasanya juga sering semuanya jawabannya benar, tapi mana yang paling benar. Nah itu kayaknya kita butuh soal yang contohnya Mbak, bisa seperti apa? Oke, baik. Sebentar. Nah, Ya. ini salah satu contoh soalnya gitu ya. Nah, ketika rapat penting perusahaan, saat itu Anda menjadi pemimpin rapat. Jika rapat itu gagal, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang besar karena menyangkut kerjasama perusahaan dengan mitra. Dan saat itu Anda mendapatkan kabar dari customer service perusahaan bahwa istri atau suami Anda mengalami kecelakaan dan koma. Nah, ini biasanya ini apa namanya? Ini contoh soal profesionalisme gitu ya. Dari tadi materi yang 6 itu, ini contoh soalnya profesionalisme. Nah, ini tekanannya banyak sekali ya. Jadi dia harus memimpin rapat, kemudian kalau misalnya rapatnya gagal, perusahaannya apa namanya mempengaruhi perusahaannya gitu. Kemudian ada istri atau suaminya kecelakaan. Nah, kita lihat pilihan jawabannya ya. Untuk yang A, menghentikan rapat karena nyawa istri atau suami lebih penting. Nah, gimana nih ya? Apa namanya? Sepertinya ini kalimat positif karena kita mementingkan keluarga lah ya. Kemudian yang B, menunjuk bawahan untuk menggantikan Anda sebagai pemimpin rapat. Sebenarnya boleh saja gitu, tapi bagaimana caranya bawahan Anda mempersiapkan rapat karena tiba-tiba harus menggantikan rapat gitu ya. Apakah kira-kira maksimal atau tidak? Nah, itu kan menyangkut pada perusahaan. Nah, yang C, mengirimkan utusan ke rumah sakit untuk melihat kondisi pasien. Ini juga kalimat yang positif. Kemudian yang D, tetap melanjutkan rapat dan segera ke rumah sakit setelah rapat selesai. Bisa saja gitu, tapi bagaimana nyawa nyawa istri atau suami tadi itu ya gimana gitu. Nah, yang E itu menunda rapat sampai besok. Berarti Anda mempertaruhkan perusahaan Anda. Jadi, di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang C, mengirimkan utusan ke rumah sakit. Jadi semua pihak menguntungkan nih. Jadi kita tetap bisa melakukan rapat sebagai tanggung jawab sebagai pimpinan rapat, kemudian perusahaan Anda terselamatkan gitu.
dan kalau memberikan utusan ke rumah sakit, jadi yang Anda sudah berikan utusan atau percayakan gitu, bisa mengambil kondisi ketika pasien harus misalnya dilakukan operasi segera untuk menolong nyawa istri atau suami Anda. Seperti itu Mas Irtu. Oke, terima kasih Mbak Mala. Itu tips yang luar biasa dari Mbak Mala. Jadi memang kita harus betul-betul jeli dan betul-betul paham dari makna dan soal tersebut ya. Karena ini kalau TKP ini sendiri sebenarnya tujuannya ini Mbak, bisa dijelaskan untuk tes karakteristik pribadi ini sifatnya seperti apa sih sebenarnya soal yang jenis ini Mbak? Oke. Itu mengukur apa gitu misalnya, biar Tribuners juga paham ini jenis tes untuk fungsinya apa gitu. Oke, baik. Untuk TKP sendiri kan memang secara keseluruhan dibuat oleh sudah ada yang bagian membuatnya. Kemudian lebih dilihat bagaimana nanti ketika kita kebanyakan soalnya itu bagaimana nanti ketika kita sudah menjadi seorang ASN gitu. Makanya saya minta baca undang-undang tadi karena kita seperti melihat masa depan kita. Kalau saya menanamkan pada teman-teman gitu ya, masa depan kita ini sebagai seorang ASN. Jadi gimana sih harus kita bertindak? Kalau bisa dimulai dari sekarang. Jadi nanti kalau untuk TKP, kalau Anda sudah terbiasa, maksudnya ya bertindak sesuai dengan undang-undang tersebut, secara otomatis menjawabnya juga jadi lebih mudah gitu. Kemudian itu bedanya sama tes tes psikologi ya. Kalau tes psikologi kan dia mengetahui diri, menggambarkan diri gitu ya kalau tes psikologi. Jadi itu berbeda. Tapi kalau TKP dia harapannya bisa menjawab sesuai dengan apa yang pemerintah atau ASN itu tadi, kemudian atau organisasi atau perusahaan mau gitu. Itu sih. Ya. Siap. Makasih Mbak Mala ya. Jadi luar biasa sekali tadi tips-tips yang sudah dibagikan oleh Mas Fajar sama Mbak Mala terkait bagaimana strategi untuk menjawab jenis-jenis soal dalam tes CPNS. Tentunya tadi tips yang saya garis bawahi adalah berdoa dan kemudian minta maaf pada orang tua sama keluarga. Itu persiapan yang di luar teknis ya, tetapi itu juga bisa menambah kepercayaan diri dan untuk bisa berjuang dalam tes CPNS, dalam setiap seleksi tes CPNS, sehingga menimbulkan rasa optimisme ya. Di tengah tadi ada isu butuh orang dalam, butuh duit atau uang untuk pelicin dan sebagainya, itu isu-isu yang sering berkembang dalam setiap seleksi CPNS. Tapi seperti tips yang dibagikan oleh Mas Wahyu, ada Mas Fajar dan Mbak Mala termasuk Kepala BKD, bertarung dulu dan dengan penuh rasa optimisme supaya hambatan-hambatan itu bisa dilalui, dan yakin dan seleksi ini dilakukan dengan penuh integritas. Semoga saja seperti itu, dan sistem sudah dibuat sedemikian rupa supaya tidak ada celah-celah untuk orang dalam maupun uang-uang itu untuk bisa meloloskan dalam tes CPNS ini. Baik, tidak terasa sudah 1 jam lebih kita berdiskusi, dan saya pikir untuk membahas materi tentang CPNS ini masih banyak pertanyaan ya yang dari para tribuners di rumah tentang bagaimana sih sekelumit persoalan tentang seleksi CPNS ini. Tapi karena waktu kita terbatas, saya pertama ingin ini dulu sebelum closing statement. Kita lihat dulu di kolom chat sudah beberapa tribuners mengajukan pertanyaan. Ya, ada yang ya saya sih tidak perlu jadi PNS ya, sudah punya usaha bisa kasih makan keluarga. Ini mungkin motivasi jadi orang wirausaha. Dan memang daerah kita sedang butuh banyak wirausaha untuk membangun daerah. PNS hanya salah satu jalan untuk mengabdi kepada negara dan pelayanan publik seperti yang disampaikan oleh Mas Wahyu di awal tadi. Juga ada Mas, saya bacakan di kolom chat ya, ada Mas Supriyono Yono, ada tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun, digaji murah, pikirin tuh pokoknya enak zaman Pak SBY. Nah, ini persoalan yang disampaikan oleh Mas Yono ini terkait
para honorer yang juga selain CPNS juga P3K yang akan direkrut tahun ini ya. Itu pertanyaan, tapi juga itu saran dari para tribuners. Ya, kebanyakan cari duit itu sudah kita bahas tadi. Baiklah, mungkin sesi terakhir kita minta closing statement dari Pak Kepala BKD Provinsi NTB dan para narasumber kita hari ini. Kita minta closing statement-nya ya untuk menutup sesi diskusi ini. Tadi saya tidak akan menyimpulkan, tadi sudah banyak sekali kita bahas materi dari motivasi, kemudian informasi terupdate tentang rekrutmen CPNS ini, sampai tips-tips teknis bagaimana strategi menjawab soal-soal itu. Tentu harus para tribuners yang ingin malah mendaftar jadi CPNS dan P3K dalam tahun ini harus lebih banyak membaca dan latihan dan mengupdate informasi terkini. Baik Pak Kepala BKD, Pak Muhammad Nasir, kami minta untuk menutup sesi diskusi kita kali ini, kita minta closing statement-nya Pak tentang rekrutmen CPNS 2021 ini. Saran dan closing. Silakan Pak Nasir. Baik, terima kasih. Saya sedikit saja sebagai penyelenggara di daerah yang dipercaya, diamanahkan oleh pimpinan untuk para calon peserta, baik itu P3K maupun CPNS. Pertama, menyiapkan diri sebagai calon peserta untuk berkompetisi secara sehat. Yang kedua, tidak menerima atau memberi ataupun mempercayai oknum-oknum yang mengiming-imingi akan bisa meloloskan dia jadi P3K, CPNS, dan ada orang dalam bisa bantu, itu tidak usah dipercaya. Itu akan merugikan yang bersangkutan sendiri. Oleh karena itu, saran saya, siapkan diri, nanti formasi yang ada silakan dilamar, karena sekarang juga tidak menentukan juga pelamar itu ada nilai IP-nya. Tidak ada, Pak. Ada, tapi tidak setinggi kayak dulu. Gitu. Dan yang kedua, yang berikutnya, para calon pelamar ini sering-seringlah membuka web BKD atau BKN, ikuti perkembangan informasi, ya karena ini kalau tidak mengikuti perkembangan informasi, ya dunia sekarang kan dunia kecil katanya dengan informasi yang lebih cepat. Oleh karena itu, saya harap kepada calon peserta harus sering update, mencari sumber informasinya dari websitenya BKD Provinsi sendiri atau Kabupaten Kota juga ada buka, Pak. Kemudian BKN, dan yang selanjutnya jaga kondisi. Tentunya yang lain-lain nanti akan disampaikan khusus statement oleh yang lain, jaga kondisi sampai nanti pas hari hanya dengan ya terus santai begini, nggak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, harapan kami akan mendapatkan SDM yang mampu dan bersaing untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat. Demikian, Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak Nasir atas kesediaan waktunya. Tentu saja para tribuners di rumah sedang menunggu ini kapan pendaftaran akan dibuka. BKN sendiri sudah menyebut sebelum 30 Juni ya. Semoga saja segera dibuka sehingga bisa cepat mendaftar dan mengikuti proses seleksinya. Kita doakan semuanya lancar. Terima kasih Pak Nasir. Selanjutnya mungkin closing statement dari Mas Wahyu Hidayat. Baik, Bang Sirtu. Nah, jadi menutup pernyataan saya pada siang hari ini, satu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Kesuksesan ada di tangan Anda, bukan di tangan tetangga ataupun orang dalam. Fokuslah pada kemampuan diri, bangun optimisme dan percaya diri, asah terus kemampuan pribadi, dan raihlah Tuhan di sepertiga malam. Itu saja, Bang Sirtu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Kayaknya
NTB punya Mario Teguh Baru ini, Mas Wahyu Hidayat. Terima kasih, luar biasa motivasinya. Selanjutnya Mas Fajar, Anugerah Fajar Fauzi untuk closing statement-nya bagi para tribuners di rumah. Ya, terima kasih Mas Dirtu. Jadi sudah sangat komprehensif apa yang disampaikan Pak Kepala Badan, kemudian Kak Wahyu. Mungkin dari saya untuk sesi TWK itu saja yang tadi itu untuk bisa membedakan dan memahami soal-soalnya sebelum menjawab. Oke, kemudian saya juga terima kasih kepada Mas Dirtu atas acara yang luar biasa ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal Amin, jariah amin, amin. semua. Kemudian satu pertanyaan yang sedikit menggelitik tadi Mas, kalau bimbel itu bisa langsung lulus atau enggak kan gitu ya? Nah, ini mungkin closing statement saya aja. Jadi kalau yang bimbel aja ada yang nggak lulus, apalagi nggak bimbel itu Mas. Itu. Iya. Ya paling itu aja Mas. Terima kasih untuk semuanya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar atas waktunya. Mbak Mala. Baik, untuk closing statement dari saya, ada 3B, bersemangat, berdoa, dan berjuang. Jadi bayangkan saja kalau misal kita sedang leha-leha gitu ya, mager di rumah, bayangkan teman-teman kita yang sedang berjuang gitu, pasti ya masa yang mager mau lolos gitu kan. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mala dan semua narasumber kita yang luar biasa memberikan ilmunya pagi ini, siang ini berbagi tentang tips-tips bagaimana menghadapi seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 ini. Dan terima kasih juga atas atensi para tribuners di rumah yang sudah mengikuti obrolan bincang-bincang santai kita siang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya kami. Kalau kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga lain waktu bisa kita ngobrol lagi ya tentang di luar pertemuan ini bisa kita berbincang-bincang dan saling memotivasi supaya ASN yang diseleksi dalam CPNS ini betul-betul lahir adalah ASN yang melayani dan pada akhirnya juga bagaimana membuat pelayanan publik itu lebih prima dan masyarakat dari yang harapan masyarakat sendiri selain bisa lolos CPNS juga mereka mendapat pelayanan lebih bagus dan pelayanan publik kita di NTB dan di Indonesia jauh lebih bagus dengan seleksi CPNS yang terus diperbaiki. Baik, sekian pertemuan kita pada siang ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Sirtu Pilali, jurnalis Tribun Lombok, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.